Halo semuanya, saya Tera. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membaca signal RTD dengan menggunakan modul tambahan RevPy IO. Kunbas menambahkan modul IO untuk dapat membaca signal analog serta signal RTD yang biasanya digunakan dalam keperluan industri. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk membaca sinyal RTD adalah menyambungkan RevPy Connect atau RevPy Core dengan modul tambahan RevPy IO menggunakan P-Bridge. Setelah menyambungkan RevPy Connect atau RevPy Core dengan RevPy IO menggunakan P-Bridge, kita harus menyambungkan power supply 24 volt dengan power supply RevPy Connect dan RevPy IO seperti berikut. Selanjutnya, sambungkan RTD Anda dengan RevPy IO. RevPy IO memiliki dua channel RTD. Mungkin untuk detailnya Anda bisa melihat dari sisi samping dari RevPy IO. Di sini saya menggunakan RTD dengan tipe PT100 3 wire, dimana untuk wire pertama saya sambungkan ke pin 10 dan 12 untuk input negatif dan pin 14 untuk input positif. Oke, jika semua sudah terhubung, kita akan masuk ke dalam komputer dan menyambungkannya melalui Victory. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam Victory saya. Pastikan RevPy Anda dan komputer Anda itu terhubung dalam internet yang sama atau dalam router yang sama ya teman-teman. Dan juga di sini untuk memasuk dalam Victory itu tinggal memasukkannya menggunakan IP address dari RevPy Connect atau RevPy Core yang teman-teman gunakan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya dari channel ini. Kita langsung saja teman-teman. Di sini untuk tampilan pertama dari Victory yaitu seperti ini. Kita untuk awal-awal kita masukkan base device yang kita gunakan. Jika teman-teman menggunakan RevPy Core, maka silakan masukkan RevPy Core. Tetapi di sini saya menggunakan RevPy Connect, maka saya akan memasukkan RevPy Connect ke dalam configuration boardnya. Lalu setelah itu saya akan memasukkan RevPy IO yang terdapat pada folder IO device. Nah, kita akan langsung masukkan saja. Nah, untuk mengkonfigurasinya atau menyatur channel RTD yang kita gunakan, itu kita bisa lihat di sebelah kanan value editor. Mungkin jika belum ada, silakan teman-teman pencet RevPy IO ya. Nah, ini di sini akan muncul value editor ya teman-teman. Di sini terdapat input value sebagai inputnya, nanti keluaran inputnya RTD value. Nah, ini yang kita akan pakai adalah RTD value 1, yaitu karena kita menggunakan channel 1 ya. Kalau menggunakan channel 2 kita menggunakan RTD value 2 nantinya. Nah, di sini juga terdapat output yang bisa terbaca, output value 1 dan output value 2. Nah, untuk mengaturnya sebelum kita menggunakan RTD value 1 itu, kita atur dulu terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Di sini terdapat type dan wiring maksud saya. Kita pastikan tipe yang kita pakai, RTD tipe yang kita pakai adalah sama, yaitu PT100. Nah, selain PT100 di sini teman-teman juga bisa menggunakan PT1000 untuk tipenya. Lalu untuk wiringnya pastikan juga sama. Di sini saya menggunakan 3 wire. Nah, terdapat juga pilihan 2 wire dan 4 wire untuk wiringnya. Nah, selain itu di sini juga terdapat multiplier, divisor, dan offset ya. Multiplier ini adalah pengkali dari hasil yang dikeluarkan dari RTD value-nya itu. Kita buat default saja 1, dan divisor itu pembagi dari hasil RTD value-nya. Offset ini penjumlah. Nah, kita buat default aja yaitu 110. Jika sudah teman-teman, kita simpan dalam file save as start config. Lalu kita reset driver. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam SSH. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyambung ke dalam RevPy Connect saya menggunakan koneksi SSH, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelumnya teman-teman pasti akan disuruh masuk menggunakan login dan password. Di sini loginnya itu adalah RevPy dan passwordnya bisa teman-teman lihat di sisi samping dari RevPy Connect atau RevPy Core yang teman-teman gunakan. Nah, untuk pemrograman ini kita menggunakan bahasa Python. Pertama kita buat dulu dari file
file programnya. Kita beri nama suhu ya, suhu.py. Nah, baik teman-teman, untuk membaca modul input output pada RefPy, kita menggunakan library yang sudah disediakan oleh Kunbas, yaitu adalah library refpy-mod.io. Nah, di sini kita import dulu library-nya, yaitu refpy-mod.io 2. Karena library refpy-mod.io ini sudah masuk ke refpy-mod.io 2 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita deklarasi untuk library tersebut dengan nama refpy ya. Ini teman-teman juga bisa ubah namanya. Nah, ini kita deklarasi refpy-mod.io 2.refpy-mod.io. Nah, kita buat auto refresh ini menjadi true. Nah, apa sih teman-teman gunanya auto refresh ini? Nah, auto refresh ini gunanya untuk mengupdate proses image secara otomatis, maka oleh itu kita buat menjadi true. Nah, setelah itu kita akan melakukan looping ya teman-teman, agar dia bisa berjalan terus-menerus. Nah, kita buat dengan menggunakan while loop saja. Nah, setelah itu kita akan mengambil data dari RTD1 value tadi ya teman-teman ya. Nah, itu kita simpan dalam nama suhu ya. Nah, setelah itu kita baca refpy, kita panggil refpy, dan input output ini masuk ke dalam library-nya refpy-mod.io. Lalu kita ambil RTD value 1. Kita lihat kembali ya di dalam Victory apakah benar. Ya, sudah benar ya teman-teman, yaitu RTD value 1. Untuk besar kecilnya juga sudah benar. Lalu kita panggil value untuk memunculkan hasil dari pengukuran suhunya. Nah, setelah itu kita lakukan print suhu. Nah, jangan lupa untuk melakukan delay ya teman-teman, untuk agar yang data yang tidak keluar secara cepat. Nah, kita pasang delay dengan meminjam library time, yaitu timestamp. Kita kasih waktu 1 detik saja. Nah, berarti kita di sini akan import time. Nah, karena hasil yang dikeluarkan oleh RTD value 1 ini merupakan tidak dalam bentuk Celsius ataupun Fahrenheit, maka kita ubah dulu ya teman-teman dalam bentuk Celsius. Nah, untuk mengubahnya teman-teman tinggal membaginya dengan 10 untuk Celsius. Nah, kita ubah di sini berarti untuk memunculkan Celsius. Nah, kita simpan dengan memencet Ctrl X lalu Y, dan pastikan nama file Anda suhu.py. Lalu kita print, lalu kita enter. Setelah itu kita jalankan program yang kita buat itu dengan menggunakan Python 3 suhu.py. Oke, berarti saya mohon maaf ada salah tertulis di sini. Ini setelah 1 ini harusnya adalah titik ya teman-teman. Nah, kita simpan lagi, lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan muncul data 25,2 dan seterusnya. Nah, jika kita masukkan ke dalam air panas, maka suhu tersebut akan berubah. Nah, makin lama makin naik ya teman-teman. Ini saya masukkan ke dalam air panas. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, Anda dapat mengunjungi website kami pada haliatek.com atau mengirimkan email ke sales@haliatek.com atau support@haliatek.com. Haliatek, build to innovate.